Baik, apa kabar Ananda semua? Apakah sehat? Baik, kita akan mengawali pagi kita pada hari ini yang akan membahas tentang masa-masa kemerdekaan di Indonesia dengan dipandu oleh Bapak sendiri, yaitu Renoli Fadrin. Kemudian selanjutnya Bapak ingin Ananda semua melihat gambar-gambar yang ada di layar. Menurut Ananda, gambar-gambar apa saja yang bisa Ananda pahami di gambar tersebut? Apakah gambar adik-adik TK ini tersenyum, ataukah gambar orang yang sedang bekerja di sawah, atau pemuda-pemuda yang sedang bermain di pantai ini, dan bapak-bapak yang tersenyum? Menurut Ananda sendiri, apa yang menyebabkan keempat gambar tersebut bisa terjadi? Hal tersebut dikarenakan karena kemerdekaan Indonesia telah tercapai. Lah di slide-nya tersebut, wah kok iso? Karena kemerdekaan Indonesia tersebut dicapai dengan perjuangan dan tumpah darah rakyat Indonesia dan pahlawan-pahlawan yang telah gugur, baik itu yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Coba kita lihat. Andai kata jika kita dalam masa penjajahan, apakah kita dapat melihat gambar-gambar seperti ini? Apakah senyum adik-adik dan bapak-bapak tersebut tulus? Dan apakah para pemuda dapat bergembira di pantai tersebut? Baik, pada hari ini kita akan lanjut kepada materi masa-masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, bangsa Indonesia sendiri awalnya telah mengalami berbagai penjajahan, baik itu Inggris, Portugis, Belanda, kemudian Jepang. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang, yang kita mulai dari kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Secara kronologi sendiri, Jepang masuk ke Indonesia pada 11 Januari yang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, yang selanjutnya pasukan Jepang tersebut berlanjut ke Balikpapan, Palembang, dan Pelaju. Serta pada tanggal 1 Maret sendiri, Jepang menduduki 3 kota di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, daerah Pantura, dan kota Pasuruan. Pada 8 Maret, Jepang membuat perkembangan dengan membuat Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, yang mana Jenderal Terpoorten yang saat itu merupakan Jenderal Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura yang merupakan Jenderal atau petinggi Jepang pada masa tersebut. Kemudian kita lanjut, pada masa Jepang sendiri, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah militer. Yang wilayah militer satunya adalah Jawa dan Madura, kemudian Sumatera sebagai wilayah militer 2, dan wilayah militer 3 Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, apakah Ananda semua mengetahui tujuan utama Jepang menduduki Indonesia? Tujuan Jepang menduduki Jawa sendiri adalah menyusun kembali dan mengarahkan kembali perekonomian peninggalan Hindia Belanda dalam rangka menopang upaya perang dan rencana-rencana bagi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara, yang mana mengarah kepada kebijakan-kebijakan pemerintah militer untuk menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Jawa dan memobilisasi rakyat Jawa di kemenangan Jepang dalam Asia Timur Raya. Nah, apakah Anda tahu apa tujuan sebenarnya Jepang melakukan pendudukan tersebut? Tujuan Jepang sendiri secara khusus adalah untuk menegakkan ekonomi militer. Apa yang dimaksud dengan ekonomi militer? Yaitu Jepang ingin mengerahkan segala sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dalam rangka menyusun atau menjadi bantuan bagi Jepang yang saat itu berperang dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang di Lautan Pasifik, yang juga dikenal dengan Perang Pasifik Raya. Selanjutnya, dalam rangka yang mana kedatangan Jepang tersebut disambut baik oleh orang-orang Jawa yang sesuai dengan kitab Joyoboyo, yang pada kitab Joyoboyo itu sendiri tertulis bahwa akan datang penyelamat rakyat Indonesia saat itu oleh bangsa kulit kuning. Nah, karena kesesuaian kitab Joyoboyo tersebut, yang mana bangsa Jepang sendiri pada saat itu dianggap sebagai kulit kuning, karena umumnya
masyarakat Indonesia berkulit hitam dof. Canda. Maksudnya berkulit sawo matang. Sehingga bangsa Jepang tersebut juga memiliki perbedaan baik warna kulitnya yang cukup berbeda, yang bisa dibilang Jepang tersebut kuning langsat lah. Sehingga karena tersebut masyarakat juga secara tidak langsung juga menyambut kedatangan bangsa Jepang tersebut, karena sesuai dengan ramalan Joyoboyo tersebut yang menganggap mereka adalah bangsa yang disebutkan dalam kitab tersebut. Seperti yang kita ketahui, masyarakat umumnya, terutama masyarakat Jawa, sangat percaya dengan hal-hal klinik atau mistis, terutama dari budayanya sendiri. Kemudian lanjut. Nah, ketika Jepang telah berada di Indonesia tersebut, Jepang juga berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan berbagai propaganda dan berbagai kebijakan. Ada 3 kebijakan yang terlihat, yaitu mengizinkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Hinomaru. Nah, kalian tahu bendera Hinomaru? Bendera Hinomaru tersebut adalah bendera matahari Jepang, yang seperti latar belakang slide yang Bapak tampilkan ini. Itu adalah bendera Jepang atau bendera kerajaan Jepang pada saat itu, yang dikenal dengan nama bendera Hinomaru atau matahari terbit, yang diartikan sebagai bendera tersebut sebagai Jepang sebagai fajar atau ufuk Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam rangka Jepang untuk menghapus pengaruh barat dari Indonesia sendiri. Salah satunya melarang penggunaan bahasa Belanda maupun bahasa asing, namun mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia berbandingan dengan bahasa Jepang, sehingga rakyat Indonesia pun semakin simpati terhadap Jepang. Kemudian mengizinkan nyanyi lagu Indonesia Raya berdampingan dengan lagu Kimigayo, sehingga Jepang juga menarik perhatian bangsa Indonesia, yang mana pada saat itu lagu Indonesia Raya dilarang oleh Belanda, namun pada saat Jepang sendiri diperbolehkan. Hal tersebut membuat bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia, kepincut, karena mereka menganggap Jepang tersebut memberikan kebebasan atau pembebasan terhadap bangsa Indonesia mengekspresikan kebudayaan mereka. Kemudian slide selanjutnya, yaitu Jepang juga melakukan propaganda 3A, yaitu Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, serta Jepang pemimpin Asia, yang mengangkat orang-orang pribumi dalam berbagai pemerintahan. Kemudian menetapkan wilayah Forstenlanden sebagai Kochi atau daerah istimewa. Nah, maksud 3A di sini adalah Jepang tersebut meletakkan dirinya sebagai cahaya Asia, atau seperti yang dibahas tadi, yaitu dalam kitab Jayabaya, sebagai yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian sebagai pelindung Asia, Jepang diibaratkan sebagai orang yang akan melindungi Indonesia dari ancaman manapun. Kemudian Jepang sebagai pemimpin Asia. Jepang membuat seolah-olah Jepang tersebut akan menjadi pemimpin Asia bagi bangsa kita, sehingga semangat 3A tersebut menjadi digemborkan di Indonesia dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia. Kemudian slide selanjutnya, Jepang dalam rangka menarik perhatian Indonesia mengeluarkan pada tanggal 7 September 1944 bahwa Jepang akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia, yang kemudian disebut dengan Janji Koiso, yang mana yang menyatakan hal tersebut adalah PM Jepang saat itu, Perdana Menteri Koiso. Hal tersebut tentu membuat bangsa Indonesia menjadi bersemangat dan juga ingin melakukan gerakan yang mendukung Jepang dalam rangka mempercepat kemerdekaan Indonesia. Yang mana dalam mendukung kemerdekaan tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau singkatannya BPUPKI, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Kosakai, yang untuk menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan tata pemerintahan guna kelancaran negara Indonesia yang merdeka nantinya. Kemudian BPUPKI tersebut kemudian menyebutkan rancangan-rancangan dalam persiapan kemerdekaan Indo sendiri. Kemudian ini adalah profil BPUPKI. Kemudian tanggal 29 April 1945 dibentuk.
Ketuanya adalah Dr. Rajiman Wedioningrat, kemudian wakil ketua Raden Panji Surso. Kemudian dari pihak Jepang sendiri juga Ichibang Ase Yoshio. Kemudian anggotanya sendiri terdiri dari 67 orang. Nah, BPUPKI sendiri juga melakukan berbagai sidang dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya dilakukan antara 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Yang melakukan sidang atau pembukaannya sekaligus pembukaannya di Gedung Chuo Sang-in yang pada zaman kolonial merupakan gedung Volksraad atau Dewan Rakyat. Kemudian gedung tersebut pada masa kini kemudian dikenal dengan Gedung Pancasila. Yang mana tujuannya sendiri adalah untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila sendiri adalah Mr. Muhammad Yamin yang menyampaikan usul dasar negara yang mengumumkakan 5 calon dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, selain usulan Muhammad Yamin tersebut tertulis mengenai rancangan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan rumusan negara diajukan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei yang bernama hampir sama dengan Mr. Muhammad Yamin tadi, namun ada perbedaannya, yaitu kemakmuran Indonesia dalam Ikatan Asia Timur Raya. Kemudian pada tanggal 1 Juni calon presiden Indonesia pada saat itu, yaitu Insinyur Soekarno, juga mengajukan usulan yang kemudian dikenal dengan hari lahirnya Pancasila, yang secara bahasanya berarti 5 dasar. Yang pertama, 1. Kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian berlanjut kepada sidang kedua pada tanggal 10 Juli dan 14 Juli 1945. Yang secara ringkas, sidang ini membahas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, dan pendidikan dan pengajaran. Nah, pada sidang tersebut juga dibentuk yang dinamakan panitia kecil atau yang dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia 9 tersebut bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kemudian ada Panitia Pembela Tanah Air, kemudian Panitia Ekonomi dan Keuangan. Nah, panitia kecil tersebut juga dikenal dengan nama Panitia 9 karena panitia tersebut beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian inilah anggota Panitia 9. Yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Dr. Muhammad Hatta, wakil ketua, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota, Kiai Haji Wahid Hasim sebagai anggota, kemudian Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Abi Kusno Jokro Sujono sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, dan Mr. A.A. Maramis sebagai anggota. 9 orang tersebut akan bertugas dalam membentuk dasar-dasar negara Indonesia nantinya. Nah, setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan, 4 orang dari pihak Islam, kemudian tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta sendiri nantinya akan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, tentu dengan berbagai revisi seperti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihilangkan untuk mencapai persatuan Indonesia yang memiliki berbagai budaya, berbagai suku, berbagai ras, dan berbagai agama, sehingga hal tersebut diperlukan untuk diubah. Kemudian ini pengubahannya tadi. Nah, kemudian dibentuklah PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945.
yang diketuai sendiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sebagai wakil, dan anggotanya 21 orang, serta tambahan dari 6 orang dari pihak Jepang. Nah, PPKI sendiri bertugas sebagai pengesahan serta memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian pada sidang keduanya pada 19 Agustus membentuk 12 kementerian dan 4 negara, membentuk pemerintahan daerah, serta Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur. Sidang ketiganya sendiri yaitu membentuk KNI atau Komite Nasional, serta membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, serta membentuk BKR atau Pembentukan Badan Rakyat, yang bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR sendiri terdiri dari himpunan bekas anggota PETA atau Pembela Tanah Air, kemudian Heiho, Seinendan, dan Keibodan. Nah, ini adalah detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan, yang mana secara kronologis detik-detik tersebut dipicu akibat peristiwa beruntun, yang mana pada 6 sampai 9 Agustus diledakkanlah bom atom buatan Amerika Serikat dari pihak sekutu, yang mana bom atom Little Boy diledakkan di kota Nagasaki, kemudian bom atom Fat Boy diledakkan di kota Hiroshima. Hal tersebut membuat Jepang sendiri menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus. Karena secara pada waktu itu dua kota tersebut merupakan dua kota penting di Jepang, sehingga ledakan tersebut memicu pemikiran oleh bangsa Jepang karena basisnya telah hancur, sedangkan perangnya masih terus berlanjut. Perlu diketahui pada saat itu Jepang sendiri juga terdesak akibat perang yang mulai berbalik arah. Awalnya strategi Blitzkrieg oleh Jepang atau serangan kilatnya berhasil. Namun hal tersebut juga dikalahkan dengan strategi perang oleh Jenderal Douglas MacArthur dengan strategi lompat katak, yaitu menduduki pulau-pulau yang menjadi pusat kekuatan Jepang secara strategis, sehingga strategi tersebut membuat Jepang tidak berkutik dalam perang Asia Timur Raya. Kemudian dalam rangka hal tersebut juga terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yang mana hal tersebut dipicu akibat golongan muda yang telah mendengar berita Jepang menyerah tanpa syarat tersebut ingin kemerdekaan Indonesia dicapai secepatnya. Namun oleh golongan tua yang berisi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ingin berunding kembali dengan Jepang, karena Jepang telah berniat baik untuk memberikan kemerdekaan Indonesia, sehingga Jepang sendiri ingin para tokoh ini ingin agar mengonfirmasi kembali kepada Jepang. Namun karena Jepang saat itu ingin terkesan seperti mengulur-ngulur waktu, sehingga golongan muda mengasingkan dua tokoh tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, ke Rengas Dengklok, sehingga peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Untuk pengasingan tersebut bertujuan untuk mengasingkan dua tokoh tersebut agar tidak terpengaruh oleh Jepang, sehingga dari golongan tua sendiri mengutuslah beberapa tokoh guna membujuk golongan tua dalam agar tidak tergesa-gesa, sehingga dicapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada 17 Agustus nantinya. Kemudian dimulailah proses pengetikan Pancasila. Nah, ini ditulis di proklamasi kemerdekaan. Dalam penyusunannya teks itu sendiri berlangsung dari pukul 2 hingga pukul 4 dini hari, yang mana teks proklamasi ditulis di ruang makan di Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Yang penyusun tersebut adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Suwarjo. Nah, seperti yang kita lihat, Tadashi Maeda ini adalah nama Jepang, yang mana di antara pihak Jepang tersebut juga ada yang baik, yaitu Laksamana Tadashi Maeda, yang memberikan ruang atau keamanan bagi bangsa Indonesia untuk mengumumkan kemerdekaannya nantinya. Kemudian konsep teks ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri dan diketik Syuti Melik, kemudian Soekarni dan Sudiro. Nah, dalam penandatanganan teks proklamasi sendiri diusulkan oleh Soekarni, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun pada saat itu karena belum menjadi presiden,
sehingga diusulkanlah atas nama bangsa Indonesia di terakhirnya. Kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian hari kemerdekaan Indonesia sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pengasan Timur, telah hadir Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringandikdo, Tabrani, dan Trimurti. Proses proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno serta disambut pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati, dan dibantu Suhud. Kemudian wakil wali kota Jakarta saat itu juga memimpin barisan pelopor. Nah, ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia atau rancangan sebelum diketik kembali oleh Sayuti Malik. Kita lihat berbagai pencoretan hasil dari diskusi panjang akan menyampaikan pada kemerdekaan Indonesia yang dapat kita rasakan pada sekarang ini. Kemudian ini ada sedikit cuplikannya, silakan didengar. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, demikianlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, telah sampailah kepada akhir dari diskusi kita pada hari ini. Mungkin Ananda bertanya dan juga cukup puas bagaimanalah kemerdekaan Indonesia ini dapat tercapai. Demikianlah kronologi dari proklamasi kemerdekaan hingga detik-detik memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri. Mungkin Bapak tidak bisa berharap banyak, tapi semoga Ananda menjadi paham sebegitu susahnya lah untuk membangun negara itu sendiri. Mulai dari menyusun dasar negara, menentukan ideologi negara, menentukan dasar negara, dan lain-lain sebagainya. Semua itu tidak lepas dari perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang tidak kenal lelah dalam memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri. Akhir kata, Bapak harap Ananda puas dari penyampaian Bapak. Mungkin jika tidak ada, kita akan lanjut kepada sesi diskusi nantinya.